besok pagi mulai jam 7 sampai jam 10. Hari ini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Ibu Desi, Ibu, keadaan Ibu baik atau enggak Bu hari ini? Mestinya udah merasa baik kan? Sudah lebih baik. Dari Ibu saya singkat saja. Tekanan darah pasien pada saat terlentang diukur 2 kali, yaitu di tangan kanan dan kiri. Pada pemeriksaan kali ini, tekanan darah pasien yang diukur pada tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri, sehingga pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada posisi duduk dan berdiri, dilakukan pada tangan kanan. Ibu, kita akan mengukur tekanan lagi. Ibu relax ya, Bu ya. Pada saat ini, perawat membandingkan kekuatan kedua pemeriksaan nanti di tangan pasien. Jadi di sini kita lihat apakah kekuatan di tangan kanan dan tangan kiri itu sama pada tangan pasien. Setelah itu dihitung nadi dalam 1 menit. Yang perlu dilihat adalah raut muka. Yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya ekspresi nyeri, sesak, moon face, atau tanda bengkak di muka. Selanjutnya, memperhatikan daerah mata. Yang perlu dilihat adalah konjungtiva, ada tanda ikterus. Sklera, ada tanda ikterus atau tidak. Kornea, ada tanda arcus senilis atau tidak. Kemudian dilihat pula kelainan saraf mata. Selanjutnya adalah bagian bibir. Dilihat ada atau tidaknya tanda anemia, cyanosis, dan kekeringan. Keempat adalah tekanan vena jugularis. Mengukur tekanan vena jugularis bisa dilakukan dengan menggunakan 2 penggaris dan pen light sebagai penerang. Posisikan pasien supin dengan daerah kepala dinaikkan 30 sampai 45 derajat. Bapak sudah nyaman dengan posisi seperti ini, Bapak? Sudah. Kemudian palingkan kepala pasien ke salah satu sisi kebalikan dari daerah yang akan diperiksa. Permisi ya Pak, Bapaknya yang paling di sebelah sana. Tentukan denyut vena jugular eksternal. Gunakan penggaris A dengan melewatkan di sudut sternal tegak lurus. Kemudian, letakkan penggaris B untuk mensejajarkan antara puncak denyutan dengan penggaris.
Catatlah angka yang ditunjukkan antara sudut sternum dengan normalnya tidak lebih dari 5 cm. Adalah melihat arteri karotis. Ini bisa dilakukan dengan mempalpasi daerah arteri karotis kanan ataupun kiri. Rasakan kualitas. Selanjutnya adalah trakea. Misi Pak ya. Rasakan gerakan ke bawah dari trakea pada saat denyutan nadi yang menandakan kelainan aneurisma aorta. Pemeriksaan yang penting dilihat adanya sianosis perifer yang terlihat di ujung jari tangan atau kaki, adanya pucat, adanya clubbing finger, adanya edema, adanya kelembapan dan temperatur kulit, dan waktu pengisian pipa kapiler atau capillary refill time. Pengukuran ini dilakukan dengan cara tekan ujung jari sekuatnya, kemudian lepaskan dengan cepat. Secara normal, ujung jari akan berubah memerah secepatnya kurang dari 2 detik. Pemeriksaan sistem respirasi atau paru yang pertama adalah palpasi daerah dada, adanya gerakan dada yang tidak simetris. Yang kedua, inspeksi gerakan dada yang simetris dan tanda sesak nafas seperti adanya takipneu, adanya hemoptisis, batuk, serta adanya nyeri dada saat inspirasi. Yang ketiga, perkusi daerah paru secara normal hingga terdengar suara sonor. Yang keempat, auskultasi paru secara normal terdengar vesikular. Mohon kesediaan Bapak untuk membuka baju Bapak ya. Pak, ini minta dibantu atau Bapak membuka baju sendiri? Inspeksi bentuk toraks yang cekung atau cembung, dan gerakan dada yang simetris, serta adanya ictus cordis. Ictus cordis ini mudah dilihat pada orang yang kurus atau tua di interkosta 4 dan 5 midclavicular. Yang kedua, palpasi daerah dada. Adanya nyeri dan juga ictus cordis di sekitar interkosta 4, 5 midclavicular dan adanya trill. Untuk mengetahui adanya getaran di palpasi juga di antara tulang iga keempat, di samping garis sternalis kiri untuk merasakan getaran akibat VSD. Getaran di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kiri akibat stenosis katup pulmonalis. Getaran di antara tulang iga kedua di samping garis sternalis kanan akibat stenosis katup aorta. Yang ketiga, perkusi secara normal di daerah kiri yang mudah dideteksi, yaitu terdengar suara redup antara interkosta 3 sampai 5 midclavicular. Pemeriksaan untuk menilai refleks hepatojugular dengan menekan daerah hepar selama 30 sampai 60 detik. Dan akan terlihat vena jugular naik 1 cm. Palpasi daerah suprapubik untuk mengetahui penumpukan urin atau produksi urin pasien. Sudah selesai, Pak. Terima kasih. Selamat istirahat kembali.